قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, inayah, istita'ah, kemampuan, ditambah lagi tadi disampaikan oleh seorang muslim kelapangan waktu. Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia hati bisa melihat bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, seringkali saya ingatkan di awal muqaddimah kajian dengan bait syair yang dinukilkan oleh Imam Ibnu As-Sa'di dalam qawaid al-fiqhiyahnya: "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wa daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ila al-maqlubi." Ketahuilah oleh kalian, kata beliau, afdalal minan, nikmat dan karunia paling besar yang Allah pernah berikan kepada hamba itu ilmun. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan ilmu. Tidak ada karunia yang Allah berikan kepada kita lebih hebat dan lebih besar dan lebih agung dibandingkan ilmu. Tapi beliau membuat ketentuan ilmu seperti apa yang menjadi karunia. Ilmu, kata beliau, yuzilu anka syakka wa daran. Ilmu yang mampu menghilangkan di hati kita itu syak, keraguan dalam ibadah hilang, keraguan dalam akidah hilang. Wadaran, ada satu lagi, ad-daran, kotoran. Jadi kotoran hati, penyakit hati itu dengan ilmu harus hilang. Kalau tidak hilang, artinya ilmu itu tidak bermanfaat. Wa yashiful haqqa lidil qulubi, menyingkap al-haq Allah Subhanahu wa taala tersingkap dalam hati kita.
wa yusilul abda ilal matlubi, dan membawa kita kepada tujuan hakiki kita, yaitu syurganya Allah. Itu ilmu nafi. Kalau ilmu tidak memberikan peran seperti kata beliau tadi, itu bukan al-ilmu an-nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita ini menjadi salah satu dari sekian kajian-kajian yang Allah berkahi. Allah anugerahkan kita dan karuniakan kita dengan ilmu yang nafi', ilmu yang mampu menghilangkan kotoran syubhat dan kotoran syahwat di dalam hati-hati kita. Ketika saya dihubungi, ini kajiannya tematik. Saya takut kalau tematik jalan 2 kali sudah libur lagi kita. Karena tematik, mikir judulnya itu yang lama. Ya, jadi saya selalu beranggapan kajian kitab para ulama itu selalu lebih berkah dan lebih berfaedah. Jadi kitab ini yang sudah pernah kita kaji 4 tahun lebih mungkin, atau hampir 5 tahun, dan kita masih di kitab salat ataupun di penghujung kitab salat. Kita akan melanjutkan kembali dengan ikhtiar, mudah-mudahan kajian ini langgeng terus. Ya, jadi bukan tematik, mungkin tematik di tempat lain. Tapi di sini kita lanjutkan kajiannya, melanjutkan pembahasan yang terakhir kali kita bahas, dan sepatutnya kita sudah di praktek sesuai yang kita janjikan dulu, praktek tajhiz, mempersiapkan jenazah. Jadi saya dalam kondisi siap kita praktekkan kapan saja, artinya di minggu selanjutnya. Yang penting semua perlengkapan dan kebutuhannya sudah disiapkan. Ya, untuk hari ini coba kita melanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi Pak Ustaz Muslim juga menyampaikan, Ustaz singgung masalah kurban. Kita singgung masalah kurban tiap tahun. Jadi tim kita mengatakan, ini Ustaz Taufik, kalau mau lihat masalah kurban tahun yang lalu, kita sudah merekamnya itu. Ya, tinggal buka channelnya saja. Ya, itu sudah terekam. Saya rasa jamaah kita ini sudah cukup edukasi tentang kurban. Cuma mentalnya saja yang belum ada. Banyak dari kita masih mental penerima, bukan mental pemberi. Itu saja. Kalau edukasi sudah luar biasa. Hampir tiap tahun kita ulangi terus. Kaum muslimin yang berbahagia, ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat jenazah. Artinya tajhiz janaiz secara teori itu sudah kita pelajari. Dari proses awal kematian, apa yang harus kita lakukan, kemudian masuk ke tahapan pemandian, pembahasan kafan juga sudah kita selesaikan. Tinggal kita praktekkan. Alangkah bagusnya kalau selesai pembahasan hingga ke tahapan selesai salat, baru kita praktekkan. Artinya prakteknya langsung dari awal sampai selesai salat, bukan cuma praktek hingga mengkafankan saja. Kaum muslimin yang berbahagia, akan memasuki pembahasan salat jenazah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menyebutkan satu subjudul, fadlu kathratil musallina 'alal mayyit. Keutamaan banyak orang yang mensalatkan terhadap mayit. Itu ada keutamaannya. Dan itu bukan cuma sebatas menunggu, tapi berikhtiar supaya jamaahnya banyak. Jadi jangan dianggapan kalau kita baik pasti insya Allah jamaahnya banyak. Kita tunggu saja, tapi berikhtiar supaya jamaahnya banyak. Itu maksudnya. Karena ini fadlun, keutamaan, artinya ada fadilahnya. Tentunya ini disyariatkan. Ketika sudah disyariatkan, artinya kita butuh melakukan hal yang menyebabkan jenazah, salat jenazah kita itu banyak jamaahnya. Atau setidaknya ikhtiar, upaya-upaya yang terus kita lakukan. Ketika aku wafat nanti, ketika saya wafat nanti dalam kondisi banyak kaum muslimin,
yang mensalatkan jenazah saya. Ini ada keutamaannya. Hadisnya itu hadis Imam Ibnu Abbas. Bahru hadhil ummah, lautan umat ini. Al-habr, tinta umat ini. Jadi kalau diistilahkan, julukan beliau itu lautan umat. Ilmunya, bukan hutangnya. Yang tahu lautan umat, lautan utang. Ini lautan ilmu. Al-habr, habr hadhil ummah, yang alim dari umat ini, tinta dari umat ini, yang didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan Ibnu Abbas kalau kita merujuk kepada cerita beliau dibandingkan orang sezaman beliau ataupun generasi yang seusia beliau, cuma ikhtiarnya. Itu yang beda beliau dengan orang yang lainnya. Beliau mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, athar dari beliau, ketika baginda Rasul wafat, aku sedang bermain, kata beliau, dengan salah satu sahabatku. Rasul sudah wafat. Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabatnya, Rasulullah sudah wafat. Hadis-hadis beliau itu masih banyak di dada-dada para sahabatnya. Itu kata Imam Ibnu Abbas yang masih sangat belia. Sahabatnya yang diajak oleh Ibnu Abbas untuk mengambil hadis dari dada para sahabat baginda Rasul, sahabatnya mengatakan, apa engkau kira orang akan butuh kepadamu sedangkan sahabat masih banyak? Ini bahasa katanya kupu jati pula, camat kanago, bupati kanago, gubernur kanago, ya. Apa engkau pikir para sahabat Rasul butuh kepada ilmumu? Mereka masih sangat banyak itu. Ibnu Abbas meninggalkan perkataan itu, ocehan itu ditinggalkan, kemudian beliau mencari para sahabat baginda Rasul. Berdiri lama di depan salah satu pintu rumah orang Ansar hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kalau kita memadai dengan hadir majlis kajian pagi ini sudah dapat 5 sampai 10 hadis. Ini satu hadis berdiri lama. Itu Imam Ibnu Abbas, sehingga menjadi bahru hadhil ummah. Rupanya para sahabat masih banyak dan masih hidup. Beliau sudah jadi rujukan para sahabat. Kawannya yang kemarin itu yang mengatakan kepada beliau, apa engkau kira para sahabat akan butuh kepadamu? Mulai mengatakan, dia itu lebih berakal dibandingkan saya. Coba kalau dulu saya ikuti apa yang dia ajar, pasti saya akan seperti dia ataupun kurang sedikit dari dia. Cuma ikhtiar yang membedakan. Ini Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bersabda satu hadis yang beliau dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamut. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari lelaki muslim yang meninggal. Lelaki ini cuma makhrajul ghalib, mencakup di dalamnya perempuan juga. Jangan nanti berkecil hati. Ini syafaah ini cuma didapatkan oleh kaum lelaki saja. Ini sering dalam hadis kalau disebutkan laki-laki, itu hukum syariahnya masuk laki-laki, masuk perempuan, kecuali untuk hal yang dikhususkan. Karena pada hakikatnya hampir semua syariah terhadap laki-laki itu syariah terhadap perempuan. Bahkan dalam syariah kita perempuan lebih banyak kekhususan dibandingkan syariah terhadap laki-laki. Maka ini makhrajul ghalib, kebiasaan. Kebiasaan orang Arab menyebutkan laki-laki itu masuk di dalamnya perempuan itu. Tidak ada seorang lelaki muslim yang meninggal. Artinya tidak ada seorang muslim atau muslimah yang wafat. Fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Hingga dia disalatkan oleh 40
orang laki-laki. Ini laki-laki, kembali lagi, laki-laki di sini bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Ini makhrajul ghalib. Jadi baik yang salat itu laki-laki atau perempuan. 40 orang. Tapi syaratnya yang berat ini. Rasul mengatakan, la yusyrikuna billahi syai'an. Syai'an itu dalam linguistik bahasa Arab itu nakirah, tidak ada alif lam, bertanwin. Nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah kalau pola kalimatnya itu nafi, penafian, itu artinya umum, mencakup segala hal. Dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, sedikit pun. Syarat 40 orang tadi. Maka para ulama sepakat 40 orang ahli tauhid yang tidak mensyirikkan dengan syirik besar dan syirik kecil. Enggak cuma syirik besar. Karena kalau syirik besar, ya salatnya sudah tidak diterima. Salat jenazahnya sama sekali tidak diterima, apalagi syafaat. Ini berbicara tentang syafaat, itu baik syirik besar atau syirik kecil. 40 orang. Di zaman seperti kita ini, di mana kita cari 40 orang itu? Ahli tauhid. La yusyrikuna billahi syai'an. Tidak mensyirikkan, baik yang besar atau kecil pun tidak mereka lakukan kesyirikan. 40 orang. Kalau dapat itu langsung buat grup WhatsApp itu. Dapat 40, 50 ahli tauhid saling mensalatkan. 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'an. Tidak mensyirikkan Allah, syirik kecil apalagi syirik besar. Apa kata Rasul? Illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali Allah akan memberikan, akan menerima syafaat mereka itu kepada si mayit. Itu 40 syaratnya. Baru mendapatkan syafaat kaum muslimin terhadap mayit. Ini hadis yang akan coba kita kaji, akan coba kita jadikan pembahasan dan kita ambil ibrah dan pelajaran di dalamnya. Terlepas dari pembahasan konteks hadis yang akan kita sebutkan, artinya ini secara tidak langsung saf ahli tauhid itu harus dikuatkan. Saf ahli tauhid, persatuan ahli tauhid harus dikuatkan. Harus mulai kita mencari, membuat pendekatan dengan banyak-banyak kepada para ahli tauhid, sehingga keterikatan itu yang menyebabkan mereka akan mendatangi jenazah kita dan mensalatkan itu. Secara tidak langsung juga, sebelum kita kaji hadisnya, pembelajaran tentang tauhid dan akidah harus digalakkan. Ini kalau pembahasan fikih terus, rupanya ketika wafat nantinya yang butuh syarat ahli tauhid itu, bukan ahli fikih itu. Nah, ini tentang akidah, tentang tauhid, apalagi terkhususnya pembahasan syirik yang tidak ada tolerir di dalamnya. Secara tidak langsung juga, mari sama-sama semua kita jamaah kaum muslimin yang berbahagia menggalakkan doa baginda Rasul yang selalu beliau baca tiap harinya. Allahumma inni a'udzubika astaghfiruka min an usyrika bika. Ya Allah, aku memohon ampunanmu daripada mensyirikkan dirimu. Wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahuinya. Ada orang sudah tahu itu syirik tapi tetap melakukan. Mohon ampunan, taubat. Wa a'udzubika, dan minta perlindunganmu. Jadi minta perlindungan Allah min an usyrika bika wa ana la a'lamu, daripada mensyirikkanmu, menyekutukanmu dan saya tidak tahu itu. Itu saking bahayanya syirik.
meminta perlindungan terhadap kesyirikan yang kita tidak tahu, dan meminta ampunan terhadap kesyirikan yang sudah pernah kita lakukan dan kita sudah menyadarinya kalau itu sebuah kesyirikan. Itu nggak bisa kita tinggalkan tiap harinya. Supaya kenapa? Ketika kita salat di hari itu, kita dalam kondisi bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Bukan maksud hadis orang tidak pernah sama sekali syirik besar, syirik kecil. Hampir nggak dapat itu orangnya. Nggak pernah riya, nggak pernah sum'ah, nggak pernah ini. Itu bukan maksud hadis. Tapi maksud hadis, orang dalam kondisi dia tidak mensyirikkan syirik besar dan kecil. Artinya ketika kita mendoakan tadi dan doa kita diterima, kita sudah termasuk orang yang Allah bebaskan dari syirik yang kita tahu dan dari syirik yang tidak kita tahu. Nah, ini secara tidak langsung sebelum kita masuk ke pembahasan hadis. Penting nilai tauhid kita tanamkan kepada generasi selanjutnya, anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita sendiri itu ahli tauhid, ada 5 orang, tinggal tambah 35 orang. Anak kita 7 orang, semuanya ahli tauhid. Keluarga besar kita itu ada 20 orang, semuanya ahli tauhid, tinggal tambah 20 orang. Ini penting, nilai tauhidnya, materi tauhidnya, materi akidahnya itu kita kuatkan. Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim melalui seorang pembantunya, maulanya yang bernama Quraib. Ada pembantu Ibnu Abbas. Maula itu artinya hamba yang dibeli oleh Ibnu Abbas, budak. Kemudian budak itu Ibnu Abbas merdekakan. Itu jadinya maula. Sama seperti kita mengatakan silsilah keturunannya Imam Al-Bukhari, Maula Al-Ju'fi. Rupanya kakeknya Imam Bukhari itu mantan budak yang dibeli oleh Ju'fi, orang Arab, kemudian dimerdekakan oleh Ju'fi. Akhirnya jadi Maula Al-Ju'fi. Ibnu Abbas punya seorang budak yang kemudian beliau merdekakan, dan budak ini nantinya jadi generasi ahli ilmi dari kalangan tabi'in. Namanya Quraib. Kalau di bulan Ramadan namanya tidak terlalu asing. Karena kalau berbicara tentang ta'addud matali, itu pasti hadis yang dibawa selalu hadis Quraib ini. Perjalanan beliau dari Syam, rupanya penduduk Syam sudah berbuka puasa ketika beliau tiba di Mekah, mendapati Ibnu Abbas dan para sahabatnya masih berpuasa karena belum lihat hilal. Quraib tiba-tiba mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, penduduk Syam dengan Muawiyah sudah berbuka puasa, kenapa kita tidak mengikuti mereka?" Ibnu Abbas mengatakan, "Seperti itu Rasul mengajarkan kepada kami." Itu hadis Quraib. Pembantunya saja bisa jadi ahli ilmu ketika pembantunya itu pembantu untuk seorang ahli ilmu. Pembantu mafia, pembantu ahli ilmu, pembantu ulama, insya Allah itu akan jadi cikal bakal jadi ulama. Dalam riwayat Imam Muslim yang panjang, ini sudah diringkas oleh Imam Ibnu Abbas. Ketika itu wafat salah satu putra Ibnu Abbas, Biqadid atau Bi'usafan, satu wilayah dekat dengan Mekah namanya Asafan. Itu kejadiannya di situ. Wafat putranya Ibnu Abbas di Asafan. Setelah wafatnya putra Ibnu Abbas memerintahkan kepada Quraib. Jadi artinya sudah disiapkan jenazahnya dan akan disalatkan. Ibnu Abbas mengatakan kepada Quraib, "Undur ilan nas." Coba keluar, lihat orang-orang, berapa orang sudah berkumpul. Ibnu Abbas keluar melihat jamaah mau salat ini sudah berapa orang.
Kemudian beliau balik lagi mengatakan, Ibnu Abbas jamaahnya sudah ramai. Dari jamaah kan ramai. Ibnu Abbas mengatakan, hal balaghul arba'un, apakah mereka sudah sampai 40 orang? Dah 40. Artinya upaya untuk menghitung jamaah itu juga penting. Jangan ini waktunya sudah mendesak langsung kita salatkan. Padahal ini syafaah satu-satunya, syafaah kaum muslimin untuk si mayit. Bagi si mayit syafaah itu sangat penting dan sangat berharga. Jangan kita keluarganya asal-asalan gitu. Upayakan dulu. Kalau kita lihat jamaah masyarakat kita sudah banyak ternodai dengan kesyirikan macam-macam, upayakan cari ahli-ahli ilmu, ustaz-ustaz yang kita berhusnudzon, berbaik sangka dengan mereka, selalu berada di atas ketauhidan. Ibnu Abbas mengatakan, apa sudah sampai 40 orang? Korek keluar lagi, hitung beliau. Sudah lebih 40. Mungkin saya rasanya di zaman tabi'in itu enggak perlu lagi kita lihat wajah orangnya, karena memang masyarakat kaum muslimin masih sangat murni ketauhidan mereka, akidah mereka masih murni, tauhid mereka masih murni. Dihitung oleh Quraisy lebih 40. Masuk lagi kepada Imam Ibnu Abbas mengatakan lebih, wahai Ibnu Abbas, jadi 40 lebih. Ibnu Abbas mengatakan, al-an nusalli, sekarang kita salatkan. Jadi itu penting. Jadi bukan cuma sebatas melihat waktu menyegerakan, tapi mengupayakan supaya yang mensalatkan kepada jenazah si mayit itu lebih ataupun paling kurang 40 orang dari ahli tauhid yang tidak mensyirikkan Allah. Kita upayakan. Jadi upaya-upaya tadi selama hidup, ya, upaya ahli keluarga nanti ketika kita sudah wafat, kita upayakan itu. Berteman dengan ahli tauhid, bersahabat dengan ahli tauhid, menghadiri banyak kajian-kajian tauhid dan akidah, itu semua bentuk upaya kita memurnikan tauhid masyarakat kita, karena otomatis yang salat kepada kita itu masyarakat. Kita dakwahnya entah di mana, masyarakat kita tinggalkan. Yang salat ujung-ujungnya masyarakat kita, orang sekitar rumah kita, jiran kita yang salat. Rupanya masih banyak kemunian tauhid yang belum berhasil mereka lakukan, dan mereka yang menyalatkan kepada kita. Artinya harus kita mulai dengan jiran dulu dakwahnya. Ini penting pembahasan tauhid. Jadi musalla kita ini, di masjid kita ini juga kita galakkan, angkat tema-tema akidah, tema-tema tauhid, kemurnian tauhid, pembahasan-pembahasan kesyirikan. Karena artinya kita tidak bisa memahami tauhid tanpa memahami syirik. Wa bidziddiha tatabayyanul asya', karena sesuatu itu baru nampak ketika dilawan dengan lawannya, ketika dihadapkan dengan lawannya. Tauhid tidak mungkin kita pahami kecuali kita pahami syirik. Syirik tidak mungkin kita pahami kecuali dengan memahami tauhid. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang membedakan tauhid kami dengan kalian, kata Umar. Itu pembeda kita dengan Umar bin Khattab, beda dengan Abu Bakar. Kata beliau, perbedaan kami dengan kalian, kami hidup dalam syirik. Hidup dalam syirik, 40 tahun dalam kesyirikan. Ketika datang risalah tauhid, langsung bisa memilah ini tauhid, ini syirik. Kita hidup kamu kelaban, kita nggak bisa keluar lagi ini. Tauhid syirik sudah bercampur baur dalam kehidupan kita. Dari awal pertama kali dilahirkan anak muslim hari ini, sudah banyak unsur-unsur kesyirikan yang terjadi. Gila bermana gilanya, gila ji, siram ji. Nilai-nilai syirik dari awal kita lahir. Itu kata Umar yang membedakan. Apa beda kalian dengan kami? Kami hidup dalam kesyirikan jahiliyah. Hidup dalam jahiliyah, kemudian datang risalah tauhid, langsung bisa kita bedakan. Kita keluar ke muka bumi, ini risalah tauhid dengan jahiliyah itu sudah campur aduk. Nggak bisa kita bedakan lagi kecuali dengan ilmu. Nah, kita butuh itu, dan sangat urgen,
supaya yang salat kepada kita paling kurang itu 40 orang dari ahli tauhid. Rasul mengatakan tidak ada seorang pun, baik laki-laki ataupun perempuan muslim yang wafat, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, yang salat terhadap jenazahnya itu 40 orang laki-laki ataupun perempuan, la yusyrikuna billahi syai'an, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka kepada si mayit. Kalau tidak ada doa khusus dari mereka ahli tauhid, setidaknya doa yang mereka panjatkan ketika sholat jenazah itu Allah terima. Itu bagian dari syafaat. Ini syafaat. Jadi ahlus sunnah itu tidak menafikan syafaat. Kalau ada yang mengatakan mereka itu Wahabiyah hanya syafaat, bukan, kita sangat mengisbatkan, mendoakan dan menggalakkan syafaat. Ini diantara syafaat yang sabit keberadaannya di dalam petunjuk baginda Rasul. Syafaat kaum muslimin sesama mereka. Di bulan Ramadan ada kajian kita di masjid TVRI kemarin. Saya bertanya ke jamaah, coba sebutkan 4 syafaat Rasulullah untuk umatnya. Enggak ada satupun yang bisa menyebutkan, Pak. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat tahu kalau perkara dunia, tapi kalau perkara akhirat, nyan kacung kabojo. Kalau masalah dunia tanya ini itu detail sekali jawabnya. Tapi syafaat Rasul saya yang kita harapkan, kita nggak tahu ini. Ini jamaah kita. 4 saya beli. Ada yang jawab 3, saya kasih hadiah ketika itu. Jawab 3 pun jadi itu. Karena 4 nggak ada. 4 syafaat Rasul saya kita masih bingung. Artinya pembahasan tauhid itu harus digalakkan. Tentunya dengan ustaz lain. Harus digalakkan. Salah satu syafaat yang sabit itu syafaat antara kaum muslimin. Itu bisa menyelamatkan. Ada syafaat yang meninggikan derajat, ada syafaat yang menyelamatkan kita dari neraka. Bisa jadi syafaat ini yang menyelamatkan kita dari neraka, atau syafaat ini yang meninggikan derajat kita di dalam syurga. Ini syafaat yang sabit. Syafaat syuhada, syafaat Rasul, dan syafaat ulama yang paling agung, syafaat terbesar, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat antara kita sesama kaum muslimin. Ini syafaat yang sabit dalam Quran dan Sunnah. Syafaat orang tua untuk anaknya itu sabit, kan? Itu yang saya tidak dapat, itu syafaat anak untuk orang tua, kecuali masuk dalam kategori umum kaum muslimin dengan kaum muslimin. Tapi kalau secara khusus itu kita nggak dapatkan, Pak. Kita sering hari ini kita balik. Anak kita harus hafid Quran supaya apa? Nanti dapat syafaat anak. Kita nggak hafal Quran. Padahal yang seharusnya kita itu berada di surga yang tinggi, anak kita lebih rendah dari kita. Dengan syafaat kita nanti anak itu Allah tinggikan setinggi kita, supaya sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita besok di hari kiamat. Jangan dibalik. Ini kita di neraka, tiba-tiba datang anak mengambil tangan kita bawa ke surga. Bukan seperti itu teks Qur'annya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Kami ikut sertakan bersama mereka di surga yang tinggi itu anak-anak dan keturunan mereka, tanpa kami kurangi, kata Allah, sedikit pun dari pahala kebaikan mereka. Itu teksnya demikian. Ini syafaat yang sabit. Syafaat kaum muslimin terhadap kaum muslimin lainnya. Ditinggikan derajat, atau bahkan bisa diselamatkan kita dari neraka. Syafaat itu bisa jadi ada yang nggak paham ini syafaat ini apa. Syafaat itu mendoakan, memohon, meminta
kepada orang ketiga ataupun pihak ketiga di sini supaya diberikan manfaat ataupun dijauhkan dari mudarat untuk pihak yang kita mintakan untuknya syafaat. Itu syafaat, definisi dari syafaat. Dalam nas Quran dan hadis syafaat itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, Allah itu memberikan izin untuk orang yang memohon syafaat. Asy-syafi'. Izin. Untuk siapa izin? Yang meminta syafaat itu Allah izinkan. Syarat yang kedua, orang yang diminta untuknya syafaat al-masymu' lahu itu Allah ridhai. Itu dua syarat. Izin untuk yang meminta, kemudian keridhaan Allah untuk yang diminta. Coba pahami ini konteksnya sehingga kita bisa pahami hadis ini. Syafaat ummah contohnya, Allah izinkan untuk Rasul meminta syafaat besok. Itu syafaat paling besar yang pernah diberikan kepada makhluk, namanya syafaat yang agung, syafaat al-uzma. Ketika semua masyarakat sudah tenggelam, bukan semua kaum manusia tenggelam dengan keringatnya besok di padang mahsyar. Kita menunggu penghakiman Allah, Allah tidak datang-datang. Allah tidak datang-datang. Kita tunggu lama sekali, kita tunggu tidak datang-datang. Anda bisa membayangkan satu hari akhirat itu berapa? 50 alfa sana, 50 ribu tahun. Kita tunggu dalam kondisi lama, kita tunggu tidak datang-datang Allah. Sehingga semua manusia itu berlari kepada Adam. Adam, engkau bapak kami, orang tua, paling tua, pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Semua kita sebutkan kelebihan Adam. Adam, angkat tangan. Lastulah, bukan aku yang berhak meminta syafaat itu. Kemudian kita lari kepada Nuh. Nuh, engkau Rasul yang pertama. Ini teks hadisnya yang mengatakan Nuh itu Rasul yang pertama. Nuh juga angkat tangan. Kita pergi kepada Ibrahim, Abul Anbiya, engkau ini, engkau Khalilullah, macam-macam, angkat tangan juga. Pergi kepada Musa, angkat tangan. Musa menunjukkan Isa, Isa angkat tangan. Isa menunjukkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru datang baginda Rasul mengatakan analah. Aku untuk syafaat itu. Memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji sebelumnya. Rupanya pujian kita ini masih sangat terbatas, Pak. Pengetahuan kita tentang asma dan husnanya Allah itu sangat terbatas. Besok di padang mahsyar Rasul akan diilhami oleh Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sampai hari ini belum ada yang tahu. Akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang sempurna itu. Sehingga Allah izinkan. Izin. Yang pertama harus dapat izin dulu. Yang kedua ridha. Allah meridhai yang diminta syafaat. Kalau dalam konteks hadis ini, kaum muslimin yang salat itu sudah Allah izinkan memberikan syafaat. Tapi tadi diberikan syarat, yaitu ahli tauhid. Artinya secara tidak langsung ahli tauhid yang mensalatkan jenazah muslim itu sudah mendapatkan izin dari Allah. Tinggal masalah kedua, Allah meridhai kita tidak. Artinya apa? Kita juga harus jadi ahli tauhid. Enggak bisa itu kalau cuma sebatas yang menyalatkan ahli tauhid yang wafatnya itu berkecimpung dalam kesyirikan. Enggak bisa dapat. Karena syaratnya dua. Harus dapat izin, harus Allah ridhai. Artinya sama-sama harus jadi ahli tauhid. Dan saya juga membayangkan sangat sulit sekali kalau kita berkecimpung dalam syirik, tiba-tiba kawan-kawan kita yang menyalatkan kita itu ahli tauhid. Ya, biasanya kalau sudah ini satu madhab lah itu. Gak mungkin kita ahli tauhid berkawannya dengan yang berkecimpung dengan kesyirikan ataupun sebaliknya. Ini syafaat 40 orang. Kalau kita buka Sahih Muslim, ini hadisnya di Sahih Muslim. Rupanya di sana ada hadis dari Aisyah. Itu bukan 40.
100 orang. Syaratnya lebih berat lagi. 100 orang baru Allah kasih syafaat. Orang yang tidak paham ilmu hadis langsung mengatakan ini kontradiktif. Satu riwayat 40, satu riwayat 100. Artinya batalkan, ini enggak sahih hadisnya. Padahal dalam bahasa Arab mafhum al-adad, angka bilangan itu tidak memberikan arti itu. Enggak bisa menyebabkan hadis itu lemah gara-gara kontradiktif angka. Hadis Aisyah 100. Hadis Ibnu Abbas 40. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram kita ini mengambil hadis Ibnu Abbas yang menyatakan 40. Artinya ini syarat paling rendah. Hadis Aisyah itu syarat lebih tinggi. Artinya syafaah 40 tidak akan sama dengan syafaah 100 orang. Makin banyak makin banyak. Ini maksudnya. Misalnya ada yang menyalatkan kita 200 orang ahli tauhid. Masya Allah. 1000 orang ahli tauhid. Masya Allah. Dibandingkan 40. Karena lucu hari ini muncul. Ya. Tiba-tiba baca. Ahli-ahli hadis jadi-jadian. Dia mengatakan hadis ini lemah. Kenapa dilemahkan? Ada kontradiktif itu. Ada ta'arud. Ini 40 itu 100, mana yang betul? Dua-duanya dalam Sahih Muslim. Mafhum hadis enggak ada masalah. Sama seperti kita sering mendengarkan hadis itu. Fadilah salat berjamaah itu dapat berapa derajat? 27 derajat. Dalam satu hadis yang lain berapa derajat? 25. Ada 23, ada satu riwayat 24, ada yang 26. Itu beda derajatnya. Beda cara salatnya, beda kefiahnya, beda derajatnya. Berjamaah tapi hatinya kurang khusyuk, kurang dikit. Berjamaah wuduknya di masjid, kurang dikit. Wuduknya seharusnya di rumah. Jalannya tergesa-gesa, kurang dikit. Artinya mafhum ada, tidak ada masalah dalam ilmu hadis. Yang maksudnya paling kurang 40. Kalau lebih, makin banyak, makin baik. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada keutamaannya memperbanyak jamaah salat jenazah. Di antara cara yang dibolehkan dalam syariah untuk memperbanyak jamaah ini, kita mengumumkan tanpa berlebihan. Mengumumkan secara normal. Itu boleh. Yang tidak boleh itu an-na'yu. Na'yu itu bagian dari niyahah yang diharamkan dan itu tasyabuh dengan orang-orang jahiliyah. Kalau cuma sebatas mengumumkan i'lan itu tidak ada masalah. Misalnya yang kita praktekkan hari ini, antum dasar imam masjid ya, ataupun orang yang bertanggung jawab ambil mikrofon ya, kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah wafat si fulan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaum muslimin banyak yang menyalatkan, mendapatkan fadilah untuk si mayit dan mendapatkan pahala untuk yang mensalatkan. Dibolehkan. Walaupun banyak para sahabat itu yang bahkan itu saja sudah dianggap na'yu yang diharamkan. Seperti Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kalau aku wafat jangan umumkan. Jangan bilang sama orang, siapa yang tahu saja. Kenapa kata sahabatnya? Saya khawatir itu termasuk dalam an-na'yu yang pernah saya dengar baginda Rasul mengharamkan. An-na'yu yang diharamkan oleh baginda Rasul itu na'yu jahiliyah. Ketika sudah wafat, dari rumah ada orang berteriak histeris. Didengar dari ujung kampung, disahuti teriakan histerisnya. Menangis dengan suara kencang. Kemudian keluar kaum wanita mengenakan baju serba hitam. Dari ujung kepala, ujung kaki serba hitam, berjalan pelan-pelan. Ada yang merobek baju, merobek menyikap itu rambutnya macam-macam, mencakar-cakar kepalanya dan macam-macam. Itu na'yu yang diharamkan. Bahkan termasuk menangis dengan suara kencang, artinya menangis yang tidak fitrah. Itu juga diharamkan. Itu na'yu yang diharamkan. Kalau cuma sebatas mengumumkan supaya banyak datang kaum muslimin menyalatkan, itu dibolehkan. Dan itu pernah dilakukan oleh baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah mengumumkan itu. Karena hakikat dari salat jenazah, kalau disebutkan oleh Syekh Albani itu dalam kitab Al-Janaiz karya beliau, salat jenazah itu hakikatnya ataupun tajhiz jenazah, mempersiapkan jenazah itu hakikatnya memberikan kebaikan untuk si mayit dan memberikan kebaikan untuk keluarga si mayit dan memberikan pahala untuk kaum muslimin yang ditinggalkan. Itu konteksnya demikian. Jenazah itu bagi muslim artinya itu kebaikan untuk si mayit, kebaikan untuk keluarga si mayit, kemudian kebaikan untuk kaum muslimin yang ditinggalkan. Kalau sudah keluar dari tiga konteks ini, artinya itu bukan jenazah secara Islam. Rupanya ada ritual tertentu, ritual itu menyusahkan keluarga si mayit. Itu bukan dari Islam. Memudaratkan si mayit bukan dari Islam. Atau tidak memberikan pahala untuk kaum muslimin yang ditinggalkan, itu bukan dari Islam. Yang dari Islam harus kebaikan untuk si mayit, kebaikan untuk keluarga si mayit, dan juga memberikan kebaikan untuk kaum muslimin yang ditinggalkan. Maka dalam konteks ini ketika kita umumkan akan datang kaum muslimin. Ada yang tidak tahu sudah mengetahuinya. Mengumumkan boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan menggunakan lafaz-lafaz berlebihan, jangan menggunakan kalimat-kalimat berlebihan. Wafat Ustaz Fulan, sudah padam cahaya sunnah di Aceh. Enggak perlu itu, enggak perlu itu. Insya Allah mati 1 tumbuh 1000 itu. Allah sudah menjaminkan. Enggak masalah. Jangan berlebihan. Wafat si fulan, kepada siapa lagi kita jadikan rujukan, tak perlu itu, akan datang lagi itu. Syariah itu tidak butuh sosok-sosok kita ini, enggak butuh itu. Kita cuma yang butuh. Enggak butuh kepada saya, enggak butuh kepada si fulan, enggak butuh kepada si fulan. Cuma kita yang butuh. Maka kita tampil karena kita butuh. Bukan karena syariah yang butuh kita. Syariahnya akan tetap berjaya, akan terus berjaya. Allah sudah jaminkan itu. Boleh mengumumkan, jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, sudah masuk ke na'il jahiliyah. Menyebutkan prestasi-prestasi ketika wafat, itu na'il jahiliyah. Si fulan dulu mantan ini, selesai ini, dia yang buat ini, dia yang buat itu. Itu jahiliyah seperti itu, persis. Menangis, kemudian ada datang yang membacakan, si fulan dulu melakukan ini, pernah membuat ini, membuat itu, kebaikannya itu dibacakan. Menangis orang, itu na'il jahiliyah, bagian dari niyahah yang diharamkan. Sebatas mengumumkan supaya kaum muslimin tahu dan datang, itu dibolehkan. Sebagaimana baginda Rasul pernah mengumumkan di hari wafatnya Raja Habasyah yang bernama An-Najasyi. Najasyi itu julukan, namanya Ashamah. Kalau julukan Raja Habasyah itu Najasyi, namanya beda-beda. Kalau rujukan, apa namanya, julukan Raja Mesir, Fir'aun. Padahal nama Fir'aunnya sendiri beda-beda, tapi semuanya Fir'aun, Faraina. Kalau Najasyi yang di zaman baginda Rasul beriman kepada baginda Rasul, itu namanya Ashamah. Wafat bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ketika wafatnya Najasyi di Habasyah itu, artinya di seberang Laut Merah. Tapi baginda Rasul langsung mengabarkan dengan wahyu yang beliau terima dari Allah. Langsung Rasul mengabarkan, sudah wafat Al-Malikus Saleh, seorang raja yang saleh, yaitu Raja Najasyi. Kalau sekarang kita mudah, tinggal WA ini sampai kemana-mana kan? Kalau di zaman baginda Rasul tidak ada WA, tidak ada alat komunikasi. Yang ada bagi baginda Rasul cuma wahyu. Ini menunjukkan benarnya baginda Rasul sebagai Rasulullah. Langsung dikabarkan. Ini wafat langsung dikabarkan. Karena di zaman itu surat saja, kalau kata guru saya dulu, surat itu
dusta dan tidak bisa dipercaya. Itu kata guru saya dulu. Beliau dari Afrika, Jazirul Qamar, Komoro, nuntut ilmu kuliah di Jamiah Islamiyah di Madinah. Setiap datang surat dari kampung halamannya, surat itu tidak pernah beliau buka, tidak pernah beliau baca. Karena kata beliau, surat itu dusta. Datang surat dikabarkan orang tua kita sakit, padahal di sana sudah meninggal. Kan suratnya datang 1 bulan setelahnya itu. Orang tua Anda sakit, ya, padahal sudah sembuh lagi. Artinya, alah daripada itu semua simpan saja surat-surat. Ketika sudah lulus 4 tahun di kampus Universitas Islam Madinah, baru beliau buka satu-satu. Yang miwaka meninggal, fulan sudah wafat, ini sudah meninggal, ini sudah sakit, ini sudah beranak lagi, ini sudah itu, sudah macam-macam. Tidak ingin menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sepatutnya tidak boleh sibukkan. Baginda Rasul datang wahyu. Allah mengabarkan ada satu hamba Allah, raja yang saleh dari Habasyah. Raja yang memberikan tempat untuk kaum muslimin hijrah pertama dan kedua. Hijrah pertama dan kedua itu ke negeri Habasyah. Memberikan tempat yang spesial di kerajaan Habasyah untuk kaum muslimin. Ja'far dan kawan-kawannya, Utsman bin Affan, Ja'far, yang pertama kali hijrah ke Habasyah itu. Hindun dan banyak yang lainnya. Hijrah ke Habasyah, yang langsung beriman ketika mendapatkan ini kebenaran yang dibawa ajaran baginda Rasul itu kebenaran, langsung mengimaninya. Mengirimkan hadiah di tahun Khaybar, mengirimkan hadiah untuk kaum muslimin yang akan pulang dan memberikan hadiah-hadiah khusus kepada baginda Rasul. Itu Raja An-Najasyi. Ketika beliau wafat itu, Rasul mengumumkan, artinya boleh mengumumkan, tapi yang tidak boleh itu nayu. Fil yaumil ladzi mata fi, di hari wafatnya Najasyi, baginda Rasul mengumumkan. Wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim, kemudian Rasul keluar ke musalla. Rupanya dalam konteks hadis, musalla itu bukan tempat salat berjamaah. Musalla itu tempat salat jenazah khusus. Itu musalla. Jadi kalau kita jadi pak kecil, kita upayakan demikian. Ada jami, di situ ada salat Jumat. Ada masjid, enggak ada salat Jumat, ada salat 5 waktu. Ada musalla, musalla ini khusus untuk salat jenazah. Mungkin setiap kampung kalau bahasa kita ada satu musalla. Ada satu lagi medan, lapangan yang luas kita khususkan untuk salat hari raya. Coba kalau ini kita terapkan demikian, artinya kita anggarkanlah dari anggaran desa kita. Itu akan melahirkan nilai spiritual dan ibadah yang berbeda deh. Orang tahu, oh ini semua wanita dalam kondisi haid, tidak haid, nifas, tidak nifas, boleh keluar ke medan. Apa medan itu? Keluar untuk salat Aid. Jadi suasananya akan berbeda. Salat 5 waktu beda lagi. Salat Jumat suasananya berbeda lagi. Dan musalla, artinya bukan konteks musalla yang kita pahami. Musalla itu tempat yang dikhususkan untuk salat jenazah. Di zaman baginda Rasul, banyak tempat-tempat di Madinah, yang hampir setiap wilayah itu punya tempat yang dikhususkan untuk salat jenazah. Itu bisa kita lakukan. Artinya orang tahu. Ini jangan ketika ada kabar wafat tanya lagi, ini salatnya di mana? Ini masjid ini. Ya, ini ke masjid mana? Ini ke tempat mana salatnya? Ini di rumahnya atau bukan? Kaum muslimin bisa dengan mudah mengakses tempat salatnya. Ya, jadi meninggal di ujung rumah, salatnya di rumahnya. Jadi kaum muslimin susah, ada yang tidak datang, ada yang tidak ini. Tapi ketika sudah kita khususkan, dengan mudah mereka datang. Nah, ini tempat salat jenazah. Walaupun ada satu kasus atau 2-3 kasus yang Rasul salat jenazah di masjid, tapi jarang sekali itu. Seringnya salat jenazah itu di musalla. Maka dalam hadis ini, wa kharaja ila musalla, Rasul keluar ke musalla, tempat salat itu, fasaffa bihim. Ini dasar dalil ditasyriatkan salat jenazah secara gaib.
Jenazah secara gaib artinya jenazahnya tidak hadir, gaib. Tata cara salatnya sama, tapi jenazahnya tidak hadir. Para ulama berselisih keras ini tentang pentasyariatan itu. Karena seumur hidup baginda Rasul cuma satu kali ini saja yang pernah beliau lakukan. Kalau saya bertanya pada diri saya, berapa kali sudah salat jenazah secara gaib? Kayaknya banyak, Pak. Dah ratusan kali, Pak. Dah ratusan kali. Ada masjid yang sangat berlebihan, dikit-dikit udah salat gaib, fulan salat gaib, fulan salat gaib. Rasul dalam perjalanan dakwah baginda Rasul cuma ini satu-satunya kasus yang wafat para sahabat Rasul, dan beliau tahu mereka wafat di luar kota Madinah banyak sekali. 50 para qurra, ahli Quran yang dikirim oleh baginda Rasul dibunuh. Tidak Rasul salat secara gaib. Cuma ini satu-satunya kasus. Nantinya ini, walaupun nanti barangkali kita ada yang di antara kita yang menguatkan ada anjuran salat jenazah secara gaib, tapi jangan digalakkan. Karena hukum asalnya itu tidak ada. Kalau ada akan berulang dalam banyak kasus dengan baginda Rasul. Para sahabat Rasul wafat di mana-mana dan beliau tahu. Beliau tidak salat secara gaib. Maka di sini para ulama berselisih keras. Kapan disyariatkan salat jenazah secara gaib? Ada yang langsung menafikan, itu banyak para ahli hadis. Tidak ada syariah salat jenazah secara gaib kecuali khusus bagi baginda Rasul, untuk khusus kepada Raja Najasyi. Itu banyak para ahli ulama, terutama dari kalangan para ahli hadis. Ada juga yang berlebihan, selama belum salat boleh salat secara gaib. Ada yang berlebihan demikian. Tapi saya lebih menarik pandangan yang pertengahan itu, tidak berlebihan, baik anjuran atau menafikan. Karena ada kasusnya, ada, kita nafikan susah. Misalnya pandangan Ibnu Taimiyah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim, pandangan banyak daripada mazhab 4 itu disyariatkan bagi yang belum disalatkan. Jadi kita tahu ini fulan belum disalatkan, dia wafat di negeri kafir. Prosesi jenazahnya itu dilakukan oleh orang-orang kafir, belum disalatkan. Kita salatkan jenazah secara gaib. Itu dikeluarkan Ibnu Taimiyah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan banyak, terutama para ulama kontemporer. Kalau Syekh bin Baz lain lagi, beliau mengatakan khusus untuk yang wafat itu punya andil besar dalam Islam. Jadi bukan sembarangan yang kita salatkan secara gaib. Baik sudah disalatkan ataupun belum disalatkan, yang penting dia punya andil dalam Islam. Tokoh-tokoh kaum muslimin yang punya peranan besar dalam Islam, sebagai bentuk pengagungan untuk beliau, kita salatkan secara gaib. Secara tidak langsung pandangan beliau itu menggalakkan kita untuk menjadi orang punya andil dalam Islam. Jangan hidup numpang hidup dalam Islam tapi tidak punya andil apa-apa dalam Islam. Harus punya andil. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan segalanya, harus punya andil. Dan terutama dengan ilmunya. Harus punya andil besar dalam Islam, punya sumbangsih untuk dakwah. Kemarin dari satu kajian kita bercerita tentang Hafidh Al-Hakami. Umur 35 tahun, tapi karya yang beliau tinggalkan lebih dari 37 kitab dan buku yang jadi referensi umat hari ini. Umur 5 tahun. 7 buku. Kita pakai, kita kaji, di mana-mana dikaji. Tentang akidah, tentang ilmu bahasa Arab, tentang ilmu syariah. Beliau tulis luar biasa. Padahal tidak pernah menempuh pendidikan dengan jenjang-jenjang pendidikan seperti kita. Ini udah doktor, udah ini, udah itu, tapi sumbangsih dan andil untuk Islam masih dipertanyakan. Jadi kata Imam Ibnu Baz, beliau mengatakan kalau si fulan itu punya andil besar untuk Islam, kita salatkan secara gaib. Banyak juga
para ulama kontemporer yang menguatkan pandangan Ibnu Baz karena melihat kondisi Najasyi itu andilnya sangat besar, dilobi oleh kafir Quraisy supaya memulangkan para sahabat baginda Rasul yang hijrah ke Habasyah. Beliau tetap menahan. Coba lihat dialognya dalam Sahih Bukhari. Jadi orang yang belajar komunikasi Islam, dialog Ja'far dengan Najasyi itu harus jadi rujukan utama. Bahasa yang beliau gunakan, ide-ide beliau, argumen-argumen beliau menyampaikan, bagaimana cara beliau menyampaikan, itu cukup untuk menjadi Anda itu punya jadi sarjana komunikasi Islam kalau pahami hadis itu. Pernah dalam satu seminar kami di Puncak di Jawa Barat mengkaji hadis itu, cara berkomunikasi dalam Islam, jadi cara menyampaikan, cara berdebat, cara ini, cara itu. Hadis itu menjadi rujukan. Rupanya di situ banyak sekali ilmu-ilmu kita dapatkan dari hadis dialog Ja'far dengan Raja Najasyi. Bagaimana kuatnya argumen Ja'far. Sahabat Rasul itu bukan orang gampangan itu, luar biasa, dahsyat sekali. Dalam kesederhanaan mereka itu orang-orang yang sangat hebat. Itu jadi ilmu komunikasi. Kalau dipilah dari dialog mereka itu jadi ilmu komunikasi. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan di sini dan kita buka forum diskusi. Barakallahu fikum.